Kinan memasuki sebuah portal menuju Desolated Battle Spirit, dia akan kembali sebelum 5 batang dupa habis. Saat Kinan mendekati sebuah peti, terlihat ada mayat Desolated Battle Spirit. Di peti itu juga banyak harta yang berharga. Pada saat Kinan ingin mengambil harta itu, terlihat ada sebuah api yang sangat kuat muncul dari mayat Desolated Battle Spirit dengan tiba-tiba. Kinan pun langsung mengambil artefak pancingnya untuk digunakan mengambil harta di dalam peti mati. Dengan adanya artefak ini, Kinan tidak akan takut lagi terkena nyala api. Menurutnya, api itu sangat berbahaya dan bahkan lebih kuat dari api Heaven Flame. Dikarenakan waktu Kinan sedikit, dia pun langsung mengambil sebanyak mungkin harta di dalam peti mati yang bisa dia ambil. Melihat pancingannya mengenai satu harta, Kinan pun sangat senang. Dia pun langsung menarik pancinya itu. Terlihat Kinan mendapatkan sebuah guci berwarna ungu dan memiliki corak emas. Baginya, harta ini adalah awal yang baik. Kinan pun kembali memancing harta di dalam peti mayat. Terlihat Kinan juga sudah mengambil beberapa harta seperti kotak berisi mata. Tak berselang lama, Kinan pun menyadari kalau sepertinya waktunya hampir habis. Dia mengingat kalau dia harus kembali saat 5 batang dupa habis. Namun dengan tiba-tiba, artefak alat pancingan Kinan ditangkap oleh mayat Desolated Battle Spirit yang membuatnya sangat terkejut. Mayat Desolated Battle Spirit pun menanyakan siapakah Kinan ini, kenapa Kinan bisa berada di tempat ini dan bahkan mencuri harta koleksinya. Saat mayat Desolated Battle Spirit mendekati Kinan, terlihat Kinan menjadi panik. Kinan tidak menyangka kalau mayat ini akan bangun. Dikarenakan waktunya juga hampir habis, Kinan pun langsung berlari menjauh untuk keluar dari tempat ini sebelum sesuatu terjadi padanya. Mayat Desolated Battle Spirit tidak akan membiarkan Kinan pergi dari tempat ini begitu saja. Dia tidak terima Kinan mengambil koleksi hartanya. Tiba-tiba, portal yang digunakan Kinan untuk masuk langsung hilang akibat mayat Desolated Battle Spirit menghancurkannya. Dengan sekejap, mayat itu pun langsung berada di belakang Kinan. Merasakan kehadiran mayat itu, Kinan pun menjadi panik. Tapi setelah dipikir-pikir, mayat Desolated Battle Spirit akan membiarkan Kinan membawa hartanya, namun Kinan harus membantunya. Ternyata, mayat Desolated itu meminta Kinan agar membantunya menulis kata immortal di sebuah tablet. Setelah itu, dia akan membiarkan Kinan pergi. Kinan pun langsung mengeluarkan pedang Heaven Shattering Saber. Senior, aku akan mencobanya, namun jika gagal, jangan menyalahkanku. Kinan pun langsung menebas sebuah tablet menggunakan pedangnya. Dia berusaha sangat keras untuk bisa menulis kata immortal pada tablet itu. Terlihat tablet itu hampir selesai diukir dengan kata-kata immortal, namun kata-kata itu masih belum sempurna. Kinan pun berpikir keras, ternyata dia kesulitan untuk mengukir kata-kata terakhir dari batu tablet, tapi dia berusaha sangat keras agar berhasil. Tiba-tiba, pedang Heaven Shattering Martial Monarch terlepas dari tangan Kinan yang membuat Kinan sangat terkejut dan dia tidak bisa menyelesaikan kata-kata immortal itu. Mayat dari Desolated Battle Spirit pun langsung menghela napas. Dia sudah menduga kalau ini akan terjadi, sepertinya memang belum waktunya. Kinan pun menanyakan kepada senior itu sebenarnya apa yang diwakili oleh karakter kata immortal itu sehingga sulit untuk diukir di tablet batu. Senior itu beralasan kalau itu bukan apa-apa, tapi saat kau bisa mengukir kata immortal di tablet batu, maka dunia akan berubah. Menurut Kinan, sepertinya masih terlalu cepat baginya untuk melakukan ini. Bahkan dulu dia mendengar kalau 8.000 tahun yang lalu, permaisuri Fei Yue saja tidak bisa mengukir kata immortal di plat batu. Dikarenakan sudah tidak ada kepentingan lagi, mayat Desolated Battle Spirit pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Kinan dari tempat ini. Sebelum Kinan benar-benar pergi, senior itu memberikan sebuah botol berwarna ungu kepada Kinan. Benda itu adalah tanda penghargaan darinya. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke tempat gua Blon. Terlihat Kinan sudah membawa beberapa harta dari peti mati Desolated Battle Spirit. Terlihat pria batu sangat bosan karena menunggu Kinan sangat lama. Dia mengira kalau Kinan ini tidak akan kembali ke tempat ini. Saat pria itu melihat botol yang dibawa Kinan, dia pun sangat terkejut. Dia menanyakan Kinan ini dapat dari mana botol itu. Kinan menjawab kalau senior Desolated Battle Spirit yang memberikannya. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan benda ini. Pria itu menjelaskan kalau cairan yang ada di benda itu bernama Third of the Moon. Dia tidak menyangka kalau senior itu benar-benar akan memberikan barang berharga kepada Kinan.
Kinan pun menanyakan apakah senior itu menginginkannya karena terlihat bahagia saat melihat benda itu. Pria itu membenarkannya. Dia menjelaskan, kalau benda ini bisa kumurnikan, aku akan bisa membuka The Caustic Nine Glow Mystical Ground. Pada saat itu, tingkat kultivasi kita akan 15 kali lipat lebih cepat saat berkultivasi di tempat ini. Kinan pun langsung memberikan benda itu kepada pria batu. Pria batu itu pun sangat senang dan jika Kinan meminta bantuan, maka dia pasti akan membantunya. Pria itu pun langsung mengeluarkan cairan yang ada di botol. Dia menjelaskan kalau dia perlu waktu sehari untuk memurnikan benda ini. Saat pria batu memurnikan benda itu, Kinan pun akan melihat apa saja yang didapatnya dari peti mati Desolated Battle Spirit. Selain mendapatkan guci dan sebuah mata, ternyata Kinan juga mendapatkan satu bulu, tapi dia tidak mengetahui bulu apa itu. Dijelaskan bahwa kalau guci Immortal Wine bisa mengubah air di dalam menjadi Magical Wine kualitas tinggi, namun kualitasnya tidak sebagus Pure Magical Wine. Bulu yang didapat Kinan juga sepertinya tidak memiliki efek apapun, tapi kelihatannya memiliki kekuatan ruang yang besar. Menurutnya itu bukan hal yang normal. Harta selanjutnya adalah Nine Rotation Golden Immortal Pill yang berbentuk mata. Dia berpikiran akan menelan pil itu untuk meningkatkan kekuatannya. Kinan pun langsung menelan pil itu. Lagi pula, kontes menelan horoskop akan segera dimulai, jadi dia harus cepat-cepat meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, pria batu berhasil memurnikan benda cair di dalam guci. Dia pun langsung berusaha membuka Caustic Nine Glow Mystical Ground. Dikarenakan pria batu sudah membuka Caustic Nine Glow, dia akan berkultivasi di sini sampai kontes horoskop akan dimulai. Singkat cerita, Tetua Agung menghubungi Kinan karena satu hari lagi kontes monark horoskop akan dimulai. Tetua Agung juga memberitahu Kinan kalau monark Fish akan segera muncul di benua tengah. Melihat Kinan yang sudah bersiap-siap, pria batu pun menanyakan apakah Kinan akan pergi sekarang. Kinan pun membenarkan hal itu. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk pergi. Terlihat saat Kinan melihat informasi di sebuah token, ternyata peringkat para murid sudah banyak berubah. Bahkan Jiang Bilal juga membunuh banyak orang sehingga dia diburu. Kinan menyadari ternyata ini yang menyebabkan peringkatnya naik begitu banyak. Ternyata Jiang Bilal sudah membunuh banyak jenius perankingan benar. Kinan pun berpikiran kalau sepertinya berkultivasi dalam pengasingan tidak cocok untuknya dan sekarang dia sudah melewatkan begitu banyak hal yang bagus. Saat Kinan kembali ke sektor Dragon Emperor, ternyata banyak murid yang sudah babak belur dihajar oleh seseorang. Ternyata peringkat Kinan sudah naik menjadi 52. Saat Kinan kembali ke sektor Dragon Emperor, ternyata banyak murid yang sudah babak belur dihajar oleh seseorang. Ternyata peringkat Kinan sudah naik menjadi 52. Kinan pun menanyakan kepada semua murid kenapa kondisi mereka bisa babak belur seperti ini. Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Terlihat para murid pun hanya bisa terdiam dan berkeringat dingin. Mereka sangat kebingungan bagaimana cara mereka untuk menjelaskan kepada Kinan. Tapi Hua Dichen mengatakan kalau mereka semua ini bisa menjadi babak belur karena gara-gara tongkat milik Kinan. Tongkat Kinan itu telah membuat mereka menderita. Kinan pun tidak menyangka ternyata Tetua Agung menghajar semua murid menggunakan tongkatnya agar para murid bisa meningkatkan kekuatan mereka. Tiba-tiba datanglah Tetua Agung. Monarch Fish akan segera muncul. Semua murid dengan peringkat di atas 2000 harus berkumpul di dojo secepatnya. Tetua Agung menjelaskan kalau Monarch Fish dipisahkan menjadi 4 domain, yaitu ekor hijau adalah peringkat 1001 sampai 2000, tengah biru peringkat 101 sampai 1000, atas ungu peringkat 31 sampai 100, dan kepala emas adalah ranking 1 sampai 30. Tak berselang lama, muncullah sesuatu di atas mereka. Terlihat awan-awan mulai berputar-putar saat sosok itu muncul. Ternyata itu adalah Monarch Fish yang dibicarakan oleh Tetua Agung. Melihat itu, para murid pun sangat senang karena mereka sudah siap. Hua Dichen pun memberitahu Kinan kenapa mereka berdua tidak bersaing saja siapa yang pertama lebih cepat sampai di atas bagian ungu. Kinan pun tidak tertarik kalau tujuan dari Hua Dichen hanya bagian atas ungu, karena dia akan mencapai kepala emas dengan kekuatannya. Dengan cepat, Kinan pun langsung melompat untuk menuju kepala emas. Meskipun peringkatnya berada di 50-an, tapi dia ingin naik ke kepala emas. Orang-orang yang melihatnya sangat terkejut. Menurut mereka, Kinan ini terlalu sombong dan tidak sadar diri akan rankingnya.
Saat Kinan sudah dekat dengan kepala emas, Kinan menyadari kalau kekuatan tekanan untuk memasuki kepala emas sangat kuat. Tidak heran sangat sulit mencapai kepala emas. Kinan pun langsung mengeluarkan pedang Heaven Shattered Saber untuk menggunakannya agar dia bisa sampai ke kepala emas. Kinan pun langsung menebaskan pedangnya agar tekanan yang menekannya dapat berkurang dan dia bisa lolos dan naik ke kepala emas. Orang-orang di tempat itu keheranan, ternyata Kinan ini bisa mencapai kepala emas dengan sangat mudah. Pria berjubah hitam menyadari kalau Kinan ini tidak bisa diremehkan. Lagi pula Kinan memiliki banyak harta. Jika Monarch Fist sudah menghilang ke Void, maka dia akan menyerang Kinan. Pria itu melirik orang-orang di sebelahnya. Sebenarnya orang di sebelahnya ini juga berpikiran yang sama dengannya untuk merebut semua harta milik Kinan. Kinan paham kalau dia sepertinya akan diincar oleh semua orang, sehingga perjalanan ini dipastikan akan menjadi perjalanan yang tidak mudah. Tiba-tiba muncullah seseorang dengan kekuatan yang meluap-luap dan langsung naik ke atas kepala emas. Para murid pun menyadari kalau kultivator yang baru datang itu ternyata adalah kultivator kematian Jiang Bilan. Kinan pun langsung tersentak kaget. Dia tidak mengira kalau Jiang Bilan juga akan mengikuti perjalanan ini dan ikut dalam kontes horoskop. Jiang Bilan langsung menyapa Kinan. Teman Kinan, lama tak jumpa. Kinan pun menoleh dengan tersenyum. Ternyata di sini Jiang Bilan juga bermasalah dengan Mu Wei, namun sekarang dia bisa tenang karena dia sudah ada di sini. Kinan pun menanyakan kenapa Jiang Bilan bisa bermasalah dengan Mu Wei, bahkan sampai membuat Jiang Bilan kesal. Jiang Bilan menjelaskan kalau pria tua itu mencuri hartanya, bahkan berani ingin menyentuh tubuhku. Oleh sebab itulah aku tidak akan tinggal diam. Pria berjubah hitam menyadari ternyata Kinan ini sangat dekat dengan kultivator Jiang Bilan. Menurutnya itu sangat pas dan dia akan membunuh Kinan dan Jiang Bilan dengan bersamaan. Monarch Fist pun langsung masuk ke dalam sebuah celah ruang dan perlahan mulai menghilang. Ternyata Monarch Fist itu masuk ke dalam lautan untuk melakukan perjalanan. Terlihat di sekitarnya juga ada hewan-hewan lain. Tiba-tiba muncullah sebuah pusaran yang membuat para murid terkejut. Pusaran itu bernama Staring Vortex dari Resplendent Land. Jiang Bilan menjelaskan kalau Resplendent Land ini bergerak sendiri, jarang sekali orang menemukannya, tetapi jika bisa memasukinya, maka akan mendapatkan manfaat yang banyak. Orang-orang pun langsung melompat ke pusaran air itu untuk memasuki Resplendent Land, sebab jarang-jarang orang bisa menemukan pusaran ini. Tiba-tiba, Kinan merasakan sesuatu energi yang datang dan membuatnya langsung melihat ke belakang. Ternyata Monarch Fist sudah terkapar tak berdaya dengan penuh luka. Kinan bertanya-tanya sebenarnya siapa yang menyerang Monarch Fist ini. Tiba-tiba muncullah seseorang yang tidak terlihat bentuk wajahnya. Dia mengatakan, "Tunggu aku." Setelah itu, para murid pun langsung jatuh ke sebuah tempat. Mereka kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah Monarch Fist diserang oleh ahli dari martial benar? Terlihat Jiang Bilan dan Kinan juga mendarat di tempat itu dengan selamat. Ternyata tempat itu bernama Resplendent Land. Tiba-tiba orang berjubah hitam langsung menyapa Kinan. "Teman Kinan, bagaimana jika sekarang kau serahkan semua harta yang kau dapat dari Heaven Shattered Martial benar?" Orang-orang di tempat itu ternyata juga mendukung orang berjubah hitam itu. Menurut mereka, lebih baik Kinan membagi harta itu. Salah satu murid sekte Dragon Emperor pun sangat kesal. Menurutnya, orang-orang itu berani menggertak Kinan hanya karena mereka menang jumlah. Para murid dari sekte Dragon Emperor yang lainnya juga membela Kinan. Menurut mereka, murid dari sekte Dragon Emperor tidak boleh diganggu oleh orang luar. Pria berjubah itu pun langsung menyuruh semua orang yang menginginkan harta Kinan untuk menghabisi Kinan. Setelah itu, mereka akan membagi harta itu. Salah satu murid sekte Dragon Emperor akan membantu Kinan menghadapi para musuh, namun Kinan melarangnya karena dia sendiri yang akan melawan kelompok itu. Kinan pun langsung mengangkat pedangnya dan menuju ke arah musuhnya. "Bersiaplah kalian untuk menahan seranganku karena berani menggangguku." Kinan pun langsung melompat ke atas dan bersiap melakukan sebuah serangan. "Hadapilah dulu seranganku sampai akhir jika kalian menginginkan semua harta milikku." Melihat Kinan yang akan menyerang, pria berjubah pun langsung melakukan segel tangan untuk menahan serangan dari Kinan. Serangan Kinan pun dilepaskan, namun pria berjubah hitam langsung menahannya menggunakan sebuah barrier penghalang. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan kedatangan Demonic Beast pemandu yang berbentuk banteng emas. Banteng emas itu akan membawa mereka menuju harta Resplendent Land. Dengan cepat, Jiang Bilan pun langsung menaiki banteng emas itu. Dia pun memberitahu Kinan kalau banteng yang paling besar adalah pemimpinnya. Di
dikarenakan dia ingin segera pergi ke tempat harta, maka Kinan akan melepaskan kelompok dari pria berjubah hitam. Kinan pun langsung menaiki banteng yang paling besar. Dengan ini, perjalanannya akan semakin cepat daripada dia menaiki banteng yang lainnya. Pria berbaju hitam pun langsung menyuruh kelompoknya untuk segera pergi dan bergegas mengejar Kinan. Dengan cepat, pria itu langsung menaiki sebuah banteng. Dia juga tidak akan membiarkan Kinan melarikan diri dengan mudah. Singkat cerita, Kinan sampai di sebuah bangunan. Kinan berpikiran kalau bangunan ini sepertinya tempat harta Resplendent Land berada. Tiba-tiba, dari ruangan itu muncul Di Feng Yun dan orang-orang lainnya. Ternyata mereka sedang dikejar oleh sebuah makhluk bermata 5 dengan membawa sebuah tombak besar. Kinan yang menyadari kalau teman-temannya dalam kesulitan akan menolong, tapi Kinan kebingungan kenapa kelompok Di Feng Yun ada di tempat ini. Kinan dengan cepat langsung menuju ke arah teman-temannya dan langsung melompat dari atas banteng untuk melindungi kelompok Di Feng Yun. Saat manusia bermata 5 itu ingin menyerang, Kinan pun langsung menggunakan kekuatannya menciptakan sebuah barrier untuk melindungi kelompok Di Feng Yun. Melihat Kinan yang melindunginya, terlihat Di Feng Yun sangat senang. Namun Kinan langsung menyuruh Di Feng Yun untuk keluar dari tempat ini. Pria berambut kebiruan sangat terkejut. Sebenarnya siapa orang-orang itu, bahkan Kinan sampai menolongnya. Padahal mereka hanya berada di kultivasi martial secret. Jiang Bilan menjawab kalau orang-orang itu adalah teman Kinan. Jadi wajar saja kalau Kinan membantu mereka pada saat berada dalam kesulitan. Tak berselang lama, Kinan dan kelompoknya dikejutkan dengan kemunculan kelompok pria berjubah hitam yang semakin mendekat. Pria itu langsung mengumpulkan kekuatan di tangannya. Sepertinya aku agak terlambat, tapi tidak masalah. Aku akan tetap mengambil keuntungan darimu, Kinan. Pria itu langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Kinan. Di sini dia akan mengambil keuntungan sebanyak mungkin untuk bisa memanfaatkan Kinan. Terlihat Kinan terkena serangan dari pria berjubah hitam tepat di tangannya. Ternyata serangan itu hanya untuk melemahkan kekuatan Kinan dan untuk menandai Kinan. Pria itu pun langsung pergi. Dia berniat setelah Kinan mendapatkan semua harta, maka dia akan menemui Kinan dan merebutnya. Kinan pun langsung menyuruh Jiang dan membawa kelompoknya untuk pergi masuk ke dalam kuil dan dia akan menahan manusia bermata 5 ini. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyalurkan ke pedang Heaven Shattering Saber. Kinan berniat untuk membunuh manusia bermata 5 ini karena berani mencoba menyakiti temannya. Serangan pun dilepaskan dan membuat manusia bermata 5 sangat terkejut dengan kekuatan Kinan, namun dia masih bisa menghindar. Manusia bermata 5 itu merasa kalau ada yang aneh dengan manusia di hadapannya ini. Dia merasakan bahaya saat bertarung dengan Kinan. Manusia bermata 5 pun dengan cepat langsung kabur. Dia tidak ingin mengambil resiko dengan melawan Kinan. Setelah pertarungan selesai, Kinan pun langsung menanyakan kepada kelompok Di Feng Yun kenapa mereka bertiga ada di tempat ini. Di Feng Yun menjelaskan kalau setelah Kinan pergi, dia meninggalkan Achin Kingdom ke benua tengah untuk berkultivasi dan tak sengaja bertemu dengan mereka. Setelah itu, kami melakukan perjalanan bersama. Kami juga melakukan perjalanan ke benua selatan karena ada harta yang muncul. Setelah di sana, kami bertemu dengan Chen Yu dan Chen Xin yang seorang murid dari kota kerajaan benua selatan. Chen Xin pun langsung mengeluarkan sebuah kotak. Dia akan memberi kotak itu kepada Kinan karena telah menolong mereka. Ternyata isi dari kotak itu sangat banyak. Ada sebuah pil, ada sebuah lonceng, dan ada harta-harta yang lainnya. Dan Kinan boleh mengambil satu harta yang diinginkannya. Mata Kinan pun langsung tertuju kepada potongan logam. Dia merasakan kalau ada yang aneh dengan logam itu karena mengeluarkan energi yang sangat kuat. Kinan berpikiran kalau sepertinya benda potongan logam itu bukanlah benda biasa. Oleh karena itu, dia akan mengambil potongan logam itu. Kinan pun langsung mengambil potongan logam itu. Dia sangat berterima kasih kepada pria itu karena memberikan harta dengan gratis. Chen Yun pun sangat terkejut karena Kinan mengambil potongan logam itu. Menurutnya, potongan logam itu biasa-biasa saja dan menyuruh Kinan agar mempertimbangkannya lagi. Kinan pun sudah memutuskan kalau dia akan mengambil potongan logam ini saja. Lagi pula, aku punya alasan lain karena mengambil benda ini. Kinan pun menyuruh kelompok Di Feng Yun untuk menyembuhkan lukanya dulu. Dia akan pergi sebentar untuk mempelajari potongan logam ini. Wanita itu pun akan menunggu Kinan. Jika Kinan berubah pikiran dengan logam itu, maka dia akan memberi harta yang lainnya. Kinan merasa kalau itu tidak perlu. Dia sudah yakin dan mereka bisa membagi harta itu kepada kelompok mereka. Cerita berpindah di dalam kuil kuno Resplendent Land. Terlihat ada banyak tumpukan harta di dalam kuil itu.
Ternyata di dalam tempat itu ada kelompok orang berjubah hitam. Pria itu menebak kalau harta ini pasti harta paling berharga yang tersembunyi di tempat ini. Namun pada saat mereka membuka salah satu peti harta, ternyata peti harta itu sudah kosong dan tidak terisi apapun. Mereka pun sangat terkejut. Menurut mereka, kemungkinan besar yang mengambil harta di dalam peti ini adalah 5 kultivator yang bersama Kinan. Dikarenakan hal itu, kelompok pria berjubah langsung pergi untuk mencari Kinan. Dia tidak ingin Kinan kabur dengan membawa semua harta. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di hadapan mereka. Mereka sangat kebingungan sebenarnya siapa orang yang menyerang mereka. Ternyata itu adalah pria bermata 5 yang menghalangi jalan mereka. Pria bermata 5 itu tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi dari tempat ini. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang fokus untuk mempelajari dan mencari tahu apa isi dari potongan logam itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya keunguan keluar dari potongan logam itu menuju dahi Kinan dan masuk ke dalam kepala. Di dalam lautan kesadaran Kinan, terlihat Kinan dikejutkan dengan suara yang mengatakan, "Aku adalah Ski Desolating Cyber Monarch dari 8.000 tahun yang lalu. Kau bisa membuka segel potongan logam itu, jadi kau layak untuk menjadi pewaris cyber art yang kuciptakan. Sekarang pilihan ada di tanganmu." Kinan pun akan mengambilnya. Menurutnya, dia tidak akan rugi menerima cyber art dari senior ini yang seorang kultivator pedang. Senior itu pun langsung mengetuk dahi Kinan dan memasukkan sebuah energi keemasan kepada Kinan. Senior itu sangat senang karena Kinan ini sangat percaya diri. Dengan begitu, dia akan menunggu dan melihat perkembangan Kinan. Setelah senior itu menghilang, Kinan berpikiran dia akan langsung pergi ke kota kerajaan di benua selatan. Namun sebelum dia berangkat, Kinan akan menemui Chen Yun dulu. Saat Chen Yun mengetahui kalau Kinan ingin pergi ke kota kerajaan benua selatan, dia sangat terkejut. Dia menanyakan sebenarnya apa yang akan dilakukan Kinan di tempat itu. Kinan hanya tersenyum. Dia menjelaskan kalau dia pergi ke sana ada sesuatu yang harus dia lakukan, namun dia tidak bisa mengatakan kepada Chen Yun. Chen Yun pun langsung memberikan Kinan sebuah lencana dan selip giok berisi peta kota kerajaan. Dia menjelaskan kalau lencana ini adalah lencana pribadinya. Jika Kinan mendapatkan masalah dan mengaktifkan lencana ini, maka ayahnya akan datang dan membantu Kinan. Kinan pun mengambil lencana dan selip giok berisi peta. Namun Kinan akan memberikan sesuatu kepada Chen Yun karena dia tidak ingin mendapatkan barang-barang berharga dengan gratis lagi. Kinan pun langsung mengeluarkan satu selip giok yang berisi Monarch Art. Dengan begini, Kinan tidak akan berhutang budi lagi kepada Chen Yun. Kinan pun langsung pergi meninggalkan Chen Yun untuk pergi menuju ke kota kerajaan benua selatan. Jika waktunya tiba, kemungkinan besar mereka akan bertemu lagi. Terlihat Jiang Bilan mendapatkan sebuah surat. Ternyata surat itu dari Kinan yang mengabarkan kalau dia telah pergi ke kota kerajaan benua selatan. Karena hal itu, Jiang Bilan pun menawari Putri Mumu dan salah satu pria berambut biru untuk pergi bersamanya. Ternyata yang ingin ikut bersama Jiang Bilan hanyalah Putri Mumu. Namun Jiang Bilan memperingati kepada Putri Mumu, jika Mumu bersamanya, dia pasti juga akan ikut diincar oleh kultivator lain. Putri Mumu tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, dia akan mendapatkan banyak pengalaman bertarung saat menghadapi banyak bahaya. Singkat cerita, Kinan sudah berada di kota kerajaan. Terlihat Kinan menekan kultivasinya sampai ke ranah martir sekret tingkat 5. Kinan pun melihat-lihat tempat itu. Dia merasakan kalau niat pedang dari Desolating Cyber Monarch menyebar di tempat ini. Kinan pun berpikiran akan memahami sepenuhnya niat pedang yang tersembunyi di kota ini untuk memahami Desolating Cyber Art. Kalau tidak, pasti orang lain akan mendapatkannya. Tiba-tiba muncullah seseorang dengan menaiki sebuah kereta yang ditarik oleh harimau. Dia menyuruh semua orang menyingkir dari jalan jika tidak ingin terluka. Orang-orang pun terkejut saat melihat itu. Mereka tahu kalau itu adalah hewan Golden Tiger yang membawa putra kedua klan Chen. Namun dengan tiba-tiba, Kinan menghentikan kereta itu menggunakan kekuatannya. Terlihat harimau itu langsung berhenti. Pria berbadan besar yang mengendalikan kereta pun sangat marah. Kenapa pria itu menghentikan kereta yang ditumpangi putra kedua klan Chen? Kinan menghentikan kereta itu karena kereta itu membuat orang-orang di sebelahnya tersenggol dan terluka. Menurutnya, hal itu sangat kejam. Pria besar itu pun langsung meremehkan Kinan. Kinan ini hanya berada di martir sekret tingkat 5, tapi berani menghalanginya. Dia pun menyuruh harimau itu untuk menggigit Kinan. Kinan pun tidak memperdulikan hal itu. Dia langsung menanyakan apa hubungan pria di dalam kereta dengan Chen Yun.
Mendengar itu, pria di dalam kereta langsung terkejut. Bagaimana kau tahu tentang kakakku? Siapa kau ini sebenarnya? Dikarenakan orang di dalam kereta adalah adik dari Chen Yun, maka Kinan akan mengampuni nyawa pria di dalam kereta dan menyuruhnya pergi. Kinan akan memberi sedikit pelajaran kepada pria di dalam kereta dengan membuat harimau yang menarik kereta menuruti perintah Kinan. Tiba-tiba, harimau itu langsung melihat ke arah pria yang mengendalikan kereta. Terlihat pria itu langsung terkejut dan merasakan kalau harimau ini sedikit aneh. Tiba-tiba, harimau itu berlari sangat kencang dan makhluk itu sangat panik karena dia tidak bisa lagi mengendalikan harimau itu. Setelah masalah itu selesai, Kinan pun langsung berkeliling kota dan sampailah dia di suatu bangunan. Kinan berpikiran kalau dia sudah berkeliling kota seharian, namun dia masih belum menemukan niat pedang yang aneh. Kinan pun langsung memasuki sebuah tempat. Terlihat Kinan disambut oleh seorang pelayan. Pelayan itu menanyakan apakah Kinan membutuhkan bantuannya. Kinan menanyakan kepada pelayan itu apakah dia bisa pergi menuju ke lantai 2 dari tempat ini untuk melihat-lihat. Orang-orang yang melihat itu pun menyadari kalau Kinan ini sepertinya orang baru sehingga Kinan tidak mengetahui aturan aromatik di tempat ini. Pelayan pun menyarankan kalau Kinan tidak usah pergi ke lantai kedua. Lagi pula, kultivasi Kinan juga masih berada di martil secret tingkat 5. Jika Kinan tetap pergi, maka Kinan bisa mati. Kinan pun menyangkalnya, meskipun kultivasinya sekarang terlihat rendah, tapi dia yakin kalau dia mampu untuk sampai ke lantai kedua. Kinan pun dengan percaya diri langsung menaiki anak tangga untuk naik ke lantai kedua. Ternyata di tangga itu ada sebuah formasi pembatas. Pelayan pun sangat terkejut, ternyata Kinan ini benar-benar bisa naik ke lantai kedua. Bahkan Kinan bisa menghancurkan semua formasi pembatas. Sepertinya asal-usul Kinan ini sangat menakutkan. Karena hal itu, pria itu pun langsung panik dan dia akan segera memberitahu kejadian ini kepada nyonya ketiga. Setelah Kinan sampai di lantai kedua, dia merasakan kalau tempat ini memiliki niat pedang yang lebih lengkap dari tempat lainnya. Kinan kebingungan kenapa ini bisa terjadi. Kinan pun langsung duduk dan akan mencoba memahami niat pedang di lantai kedua ini. Setelah itu, dia akan berkeliling lagi. Tiba-tiba muncullah kelompok pasukan berzirah emas yang langsung menerobos masuk ke tempat itu dengan menendang pintu. Pelayan pun sangat terkejut. Dia sangat kebingungan dan sekaligus panik kenapa prajurit ini datang ke sini dengan tidak sopan. Prajurit itu pun langsung memegang kepala pria itu yang membuat pelayan itu langsung terkejut dan panik setengah mati. Terlihat pelayan itu kepalanya langsung dibenturkan ke lantai dengan sangat keras. Prajurit itu menyuruh pelayan itu agar tidak mengganggunya. Ternyata itu adalah bawahan dari putra kedua klan Chen. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencari pria yang menyebabkan harimau yang menarik keretanya berlari sangat kencang. Kinan menyadari kalau ada keributan di bawah. Dia pun langsung menoleh dan akan memeriksanya nanti setelah dia selesai memahami niat pedang di tempat ini. Tak berselang lama, prajurit itu melapor kepada putra kedua klan Chen kalau dia sudah memeriksa semua orang di lantai pertama ini, namun tidak menemukan pria yang dimaksud oleh putra kedua. Tiba-tiba, Kinan muncul dan menyapa putra kedua dari klan Chen itu. Sepertinya kau ini sangat keras kepalanya dan malah berbuat onar di tempat ini. Putra kedua dari klan Chen itu pun sangat terkejut. Ternyata Kinan berada di lantai kedua, padahal kultivasi Kinan ini hanya berada di martil secret tingkat 5. Putra kedua dari klan Chen itu pun menyuruh Kinan untuk turun dan dia akan mengajar Kinan hingga babak belur karena berani membuat keretanya melaju dengan sangat cepat. Tiba-tiba datanglah seseorang wanita. Dia tidak terima kalau ada orang yang membuat keributan di tempatnya. Ternyata itu adalah nyonya ketiga. Pria itu pun langsung menanyakan apakah maksud dari perkataan wanita itu. Apakah wanita itu ingin mencari masalah dengannya. Namun wanita itu menjelaskan kalau Kinan ini adalah tamu kehormatan dari klan lainnya. Kalau Anda membuat keributan, maka Anda akan berurusan denganku. Dengan tiba-tiba, putra kedua dari klan Chen itu langsung mengeluarkan sebuah token. Pria itu menjelaskan kalau dia diperintahkan ayahnya untuk membawa prajurit Fiery Soldier agar bisa membawa Kinan ke klan Chen. Jika wanita itu masih memaksa, maka wanita itu sama saja ingin bermusuhan dengan klan Chen dan hal itu akan menjadi tidak baik untuk klan Bai. Wanita itu pun langsung terdiam. Dia tidak menyangka kalau putra kedua klan Chen ini memiliki rencana jenderal nasional. Oleh sebab itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kinan pun akan pergi ke klan Chen bersama putra kedua dan menyuruh wanita itu agar tenang karena dia pasti akan baik-baik saja.
Setelah Kinan mengikutinya, putra kedua pun langsung memimpin jalan agar Kinan bisa sampai ke Klanchen. Meskipun begitu, dia merasa kalau Kinan ini adalah orang yang sangat aneh. Ternyata putra kedua itu memiliki rencana jahat. Setelah Kinan sampai ke Klanchen, maka dia tidak akan melepaskan Kinan dan akan memberikan pelajaran. Wanita itu pun sadar kalau Kinan ini bukan orang yang sembarangan. Karena begitu tenang, dia pun berniat akan mengunjungi Klanchen untuk melihat Kinan. Saat sampai di pintu masuk Klanchen, Kinan merasa kalau niat pedang di Klanchen ini sedikit berbeda dari tempat lainnya. Tiba-tiba, putra kedua pun langsung melirik Kinan dan menyuruh Kinan agar masuk ke dalam Klanchen dan tidak menunda-nunda perjalanannya. Setelah Kinan memasuki kediaman Klanchen, dengan tiba-tiba pintu gerbang Klanchen pun langsung tertutup. Putra kedua pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Kinan sekarang. Ini adalah kesempatan mereka untuk memberi pelajaran kepada Kinan. Namun dengan sangat mudah, Kinan bisa menghindari semua serangan dari prajurit itu. Terlihat Kinan hanya mengejek kalau para prajurit itu sangat lemah. Dikarenakan sudah bosan, Kinan pun akan menjatuhkan beberapa para penjaga agar mereka tahu perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Kinan pun langsung melepaskan serangan tinjuannya yang membuat para prajurit langsung terpental ke belakang. Melihat prajurit Very Soldier dengan mudah dihajar oleh Kinan sampai tidak bisa bergerak lagi, dia pun sangat terkejut. Padahal tingkat kultivasi Kinan ini tidak tinggi, tapi kenapa sangat kuat. Tiba-tiba muncullah seseorang yang mengatakan, "Dari mana asalmu? Kenapa kau berani membuat masalah di Klanchen ini?" Terlihat pria itu langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Kinan, namun Kinan langsung melompat untuk menghindar. Pria itu pun sangat tertarik dengan Kinan. Ternyata Kinan ini tidak selemah yang dia pikirkan. Sepertinya Kinan memiliki sesuatu. Terlihat ada juga seorang biksu yang sedang minum teh. Dia sangat terganggu karena ada keributan yang terjadi di Klanchen ini. Pria di sebelahnya pun meminta maaf karena ada keributan yang mengganggu biksu itu. Sepertinya keributan itu disebabkan oleh anaknya yang keras kepala. Pria biksu pun menyarankan kalau sebaiknya mereka melihat apa yang terjadi karena dia juga sangat penasaran dengan keributan itu. Melihat pria biksu yang keluar dan akan memeriksa keributan yang terjadi, pria di sebelahnya pun sedikit kesal karena anaknya selalu membuat masalah. Cerita berpindah di tempat Kinan yang masih saja menghindari serangan yang datang. Dia tidak kesulitan karena kekuatan dari pria yang menyerangnya itu tidak begitu kuat. Terlihat pria yang menyerang Kinan sangat kesal karena Kinan dengan sangat mudah bisa menghindari semua serangan yang dilepaskannya. Pria itu pun tidak akan menghentikan serangannya sampai Kinan mau berlutut dan meminta maaf kepada putra kedua dari Klanchen. Tiba-tiba Kinan menangkap sebuah senjata yang digunakan pria itu untuk menyerangnya. Kinan tidak akan berlutut sampai kapanpun karena dia tidak bersalah. Terlihat Kinan langsung menarik senjata dari pria itu yang membuat pria itu langsung panik dan ikut terseret senjatanya. Tiba-tiba datanglah pria yang bersama biksu untuk menghentikan pertarungan Kinan dan anggota Klanchen. Ternyata dia adalah pemimpin Klanchen. Dengan kekuatannya, pemimpin Klanchen itu dengan mudah memutuskan senjata yang digunakan untuk menyerang Kinan. Pria itu pun langsung melapor, "Patriark, Anda akhirnya tiba. Aku menemukan ada seorang pria asing masuk ke Klanchen dan membuat keributan." Patriark itu pun langsung menanyakan apakah Kinan ini mengenal anaknya yang bernama Chen Yun. "Aku mendengar kau pernah menyebutkan namanya." Putra kedua pun langsung memberitahu ayahnya kalau pria di hadapan mereka ini yang membuat Tiger yang membawa keretanya menjadi tak terkendali sehingga Tiger itu sekarang sekarat. Patriark itu pun langsung memarahi anaknya itu. Dia mengetahui kalau anaknya inilah yang telah membuat masalah sehingga terjadi seperti ini. Terlihat putra kedua langsung terdiam. Dia juga kebingungan harus menjelaskan apa lagi kepada ayahnya karena memang dialah yang membuat masalah. Pria biksu pun sangat senang, ternyata dia bisa kembali bertemu dengan Kinan. Ternyata pria biksu ini adalah Chen Buhui dari Cool Body dan juga anggota dari Klanchen. Putra kedua pun langsung mengadu kepada Chen Buhui. "Kakak, Kinan inilah yang membuat Tigernya menjadi sekarat. Sekarang kakaknya ini harus memberi pelajaran kepada Kinan." Namun Chen Buhui langsung memarahi putra kedua. Menurutnya Tigernya itu sekarat juga karena ulah dari putra kedua yang sembarangan membawa kereta sehingga melukai orang banyak. Chen Buhui meminta maaf kepada Kinan karena anggota klannya bersikap tidak baik kepada Kinan. Kinan tidak mempermasalahkan hal itu. Patriark Klanchen pun menanyakan apakah ponakan Chen Buhui ini mengenali Kinan sehingga dia bersikap baik kepada Kinan.
Chen Hui menjelaskan kalau Kinan ini adalah seorang jenius dari benua tengah, bahkan peringkatnya jauh lebih tinggi darinya. Mendengar itu, Patriark pun langsung terkejut dan panik. Ternyata klan Chen-nya ini telah menyinggung seorang ahli dari benua tengah. Patriark klan Chen pun langsung meminta anaknya untuk meminta maaf kepada Kinan. Jika tidak, maka dia akan menghukum anaknya dengan berat. Kinan mengatakan kalau mereka tidak perlu meminta maaf, namun sebagai gantinya, Kinan ingin menetap beberapa hari di klan Chen ini. Malam pun tiba, terlihat Chen Hui meminta pamannya agar tidak boleh menyinggung Kinan di masa depan. Tak hanya itu, pamannya ini harus memperlakukan Kinan dengan baik dan membantunya. Patriark pun sangat kebingungan apakah Kinan ini sekuat itu. Chen Hui membenarkan hal itu, bahkan seniornya saja juga memperlakukan Kinan dengan serius. Mendengar itu, Patriark pun semakin terkejut. Untung saja Kinan ini memaafkan anaknya. Jika tidak, maka kehancuran yang akan didapat oleh klan ini. Singkat cerita, Patriark kedatangan tamu. Wanita itu bernama King Lian. Dia menanyakan apakah paman Chen ini bertemu dengan seseorang yang berkonflik dengan anaknya. Terlihat wanita itu memberikan banyak hadiah kepada Patriark. Dia meminta agar seseorang yang memiliki masalah dengan anak Patriark itu dimaafkan. Patriark pun menyadari kalau sepertinya orang yang dimaksud adalah Kinan. Dia pun memberitahu wanita itu kalau yang melakukan kesalahan adalah anaknya, jadi Kinan tidak bersalah. Putra kedua pun langsung membawa wanita itu untuk menemui saudara Kinan. Sebentar lagi mereka juga akan sampai. Mendengar putra kedua memanggil saudara kepada Kinan, wanita itu pun sangat terkejut. Apakah aku tidak salah mendengar? Kenapa orang ini memanggil saudara kepada Kinan? Saat sampai di tempat Kinan, wanita itu tidak menyangka kalau Kinan ini malah diperlakukan sangat istimewa di klan ini, padahal sebelumnya Kinan telah menyinggung putra kedua. Kinan menjelaskan kalau Chen Yu adalah temannya, sehingga Patriark klan Chen memperlakukannya dengan baik. Namun wanita itu tidak semudah itu percaya. Menurutnya, tidak akan mungkin hanya karena Kinan berteman dengannya, maka Kinan diperlakukan seistimewa ini. Wanita itu pun juga meminta kepada Kinan agar menjadi tamu istimewa di klan bayinya. Terlihat Kinan menolaknya. Tapi kalau untuk pergi dan melihat-lihat saja, Kinan mau, karena dia juga ingin melihat seperti apa klan bayi itu. Wanita itu pun dengan senang hati akan membawa Kinan untuk melihat-lihat klan bayi sekarang dan meminta Kinan untuk mengikutinya. Dengan tiba-tiba, lencana di pinggang wanita itu menyala dan langsung bergetar. Ternyata saudara dari wanita itu memintanya untuk pergi ke pagoda sebab dia menemukan sekumpulan batu berkualitas tinggi. Tak berselang lama, Kinan dan wanita itu sampai di pagoda dan langsung disambut oleh seorang penjaga. Penjaga itu memberitahu wanita itu kalau tuan muda sudah menunggu. Setelah mereka sampai, terlihat ada seseorang pria yang duduk dan sedang menikmati teh sendirian. Pria itu menyapa wanita di depannya. "Sudah lama ya kakak, tak kusangka kakakku ini telah tumbuh lebih cantik." Pria itu bernama Baiki. Namun wanita itu terlihat tidak senang dan meminta untuk Baiki berterus terang sebenarnya apa yang dilakukannya di sini. Baiki pun tidak menyangka kalau kakaknya ini emosinya masih sama. Dia pun langsung meminta King Lian untuk menyuruh Kinan keluar dulu. Namun wanita itu tidak mau. Menurutnya Kinan ini adalah temannya. Jika kau mengusir Kinan, maka aku juga akan pergi. Baiki pun menjelaskan kalau King Lian sampai pergi, maka dia pasti akan menyesal karena akan ada seseorang yang akan ditemuinya dan statusnya juga tinggi. Saat Kinan melihat Baiki, Kinan mengetahui kalau Baiki ini setidaknya sudah menyerap darah setidaknya sekitar 1000 manusia. Pria itu pun langsung berdiri. Dia sangat terkejut sekaligus gugup. Sebenarnya Kinan ini tahu dari mana tentang hal itu. Mendengar itu, wanita itu pun sangat syok. Dia tidak menyangka kalau Baiki ini benar-benar melakukan hal itu. Kemungkinan besar Baiki sedang mengkultivasi demonic art. Baiki pun langsung mengelak dan menganggap kalau Kinan ini hanya menuduhnya tanpa bukti. Kinan pun menjelaskan kalau Baiki ini tangan dan kakinya pasti sudah berubah menjadi bloody bones. Mendengar itu, Baiki sangat terkejut. Menurutnya, mustahil kalau orang di hadapannya ini bisa mengetahui hal itu, padahal mereka baru saja bertemu. Kinan menjelaskan kalau Baiki ini harus menyerap darah dari 30.000 manusia lagi agar bisa menyempurnakan dagingnya menjadi bloody bones flesh. Aku juga tahu kalau di sebelah ruangan ini ada seseorang, jadi kenapa kau tidak menyuruhnya keluar?
Wanita di sebelah Kinan langsung menanyakan bagaimana Kinan mengetahui kalau ada seseorang di sebelah ruangan mereka ini, padahal dia saja tidak tahu. Tiba-tiba muncullah seorang wanita dengan menggunakan pakaian berwarna merah dengan ditemani satu pengawal. Wanita di samping Kinan pun sangat terkejut. "Bibi, kenapa kau ada di sini? Bukankah Patriark bilang kalau Anda tidak diizinkan untuk ikut campur dalam pemilihan Patriark selanjutnya?" Bailing menjelaskan kalau tingkatan kultivasi mereka berdua sama sehingga tidak ada untungnya untuk kalian terus bertarung. Oleh karena itu, aku di sini akan menentukan siapa yang layak untuk menjadi Patriark selanjutnya. Aku akan menentukannya dengan cara taruhan batu. Kalian masing-masing akan mendapat 3 kesempatan dan yang mendapatkan nilai lebih baik akan dianggap sebagai pemenang. Wanita yang bersama Kinan tidak setuju. Menurutnya, taruhan batu ini disiapkan oleh Baiki, jadi bisa saja Baiki akan bertindak curang. Baiki pun menyuruh wanita itu untuk menyerahkan rencananya sekarang jika wanita itu tidak mau untuk mengikuti taruhan batu. Dikarenakan terpaksa, Kinan pun akan membantu King Lian. Kinan pun mengajukan 2 syarat kepada Baiki. Yang pertama, kami harus memilih duluan. Dan yang kedua, kalau Baiki kalah, White Declaration Pagoda akan menjadi milik Nona di sebelahnya ini. Baiki tidak setuju dengan syarat itu. Menurutnya, persyaratan itu sangat konyol, apalagi yang bertarung adalah dia dan King Lian, jadi tidak ada hubungannya dengan Kinan. Kinan pun langsung mengeluarkan sebuah gulungan. Kinan akan memberikan 3 gulungan Monarch Art jika mereka kalah. Dikarenakan penawaran Kinan sangat bagus, maka Baiki langsung setuju. Dia sangat percaya diri akan bisa menang. Baiki pun langsung meminta kelompok Kinan untuk memilih duluan dan Kinan langsung mengamati semua batu yang ada di situ. Kinan pun langsung menunjuk sebuah batu dan meminta Nona King Lian untuk memilih batu itu. Nona King Lian pun langsung mengambil batu itu. Dia tidak ada pilihan lain lagi dan harus percaya kepada Kinan. Bibi Bailing pun menanyakan apakah Kinan tidak ingin memilih batu lagi. Kinan menjawab kalau 1 batu ini sudah cukup baginya. Baiki pun langsung tersenyum. "Dasar sombong, aku harap kau tidak akan menyesali perbuatanmu itu, Kinan." Terlihat 3 batu yang dibuka oleh Baiki berisi kristal hijau yang berisi niat tubuh. Batu kedua berisi kristal merah yang memiliki niat api. Batu ketiga berisi kristal es yang mampu meningkatkan pemahaman seseorang. Kinan pun langsung membuka batunya. Dengan sekali ketukan, batu itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Terlihat batu yang dipilih Kinan berisi embrio pedang berwarna keunguan yang berisi niat pedang. Bibi Bailing dan orang di sebelahnya pun sangat terkejut. Ternyata embrio pedang dari batu ini memiliki niat pedang yang sangat luar biasa bagus. Jika memurnikannya, maka akan bisa mengubah takdir atau meningkatkan kultivasinya. Wanita di sebelah Kinan pun sangat senang dikarenakan dia tidak salah mempercayai Kinan. Dengan ini dia memenangkan taruhan. Dikarenakan ketiga batu Baiki tidak sebanding dengan batu Kinan, maka dengan ini Baiki harus menyerahkan rencananya dan pagoda ini akan menjadi milik Baiki Lian. Dengan terpaksa, Baiki pun langsung menyerahkan rencananya. Dia sangat menyesal karena meremehkan Baiki Lian. Bibi Bailing pun bertanya kepada Kinan, apakah Kinan ini mau menjual embrio padang itu kepadanya. Kinan menjawab kalau dia tidak akan menjual embrio padang itu. Menurut Kinan, embrio padang ini sepertinya berhubungan dengan Desolating Saber Heart. Dikarenakan Bibi Bailing tidak bisa mendapatkan embrio padang, dia pun sangat kesal. Dia memutuskan pergi dari tempat itu dan menyuruh Kinan berhati-hati karena telah menyinggungnya. Terlihat pria di sebelah Bibi Bailing juga langsung menatap Kinan dengan sinis. Itu tanda bahwa mereka tidak akan melepaskan Kinan. Melihat tatapan pria itu, Kinan dan wanita di sebelahnya menjadi sangat kebingungan. Namun Kinan tidak terlalu peduli dengan hal itu. Baiki sangat senang, sepertinya Kinan ini akan mendapatkan masalah yang besar karena menolak untuk memberikan batu itu. Kinan pun meledek Baiki, sebaiknya kau urusi saja urusanmu sendiri. Apakah kau tidak malu kalau kau tadi sudah kalah dariku? Baiki pun sangat marah. Dia akan melihat seberapa lama Kinan ini akan bertahan. Dia pun langsung pergi dari tempat itu. King Lian pun mengkhawatirkan Kinan karena kekuatan Bibi Bailing sangat kuat. Namun Kinan tidak akan takut dan menyuruh King Lian untuk tenang. Di sini Kinan berniat akan mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatannya dan menyuruh bayi King Lian untuk keluar dulu. Cerita berpindah di tempat Bibi Bailing. Terlihat anak buahnya melaporkan kalau Kinan ini sepertinya berasal dari benua tengah, tapi entah kenapa dia datang ke tempat ini. Bailing pun tersenyum. Pantas saja Kinan ini sangat percaya diri. Ternyata dia berasal dari benua tengah ya. Kalau begitu, mari kita bermain-main dulu.
Bailey pun langsung memerintahkan bawahannya mengaktifkan Demon Jack dan dalam waktu 5 hari bawa Baiki kepadaku. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sudah memahami sepenuhnya niat pedang dari pemuda di tempat ini. Tiba-tiba datanglah King Lian dengan tergesa-gesa dan menyuruh Kinan untuk meninggalkan kota kerajaan bersamanya karena Baiki sudah membawa beberapa orang untuk menahan Kinan. Tak berselang lama, muncullah anak panah yang begitu banyak menuju ke arah Kinan. Terlihat King Lian langsung panik. Namun Kinan dengan sangat mudah langsung menahan anak panah itu dengan hanya menggunakan 2 jarinya saja. Kinan pun langsung melompat keluar dan akan menghadapi orang-orang yang telah melepaskan anak panah itu ke arahnya. Saat di luar, Kinan bertemu dengan Baiki dengan beberapa orang untuk menangkap Kinan dan membawanya. Di sini Baiki Lian mencoba untuk menahan agar Baiki tidak melukai Kinan. Menurutnya ini adalah kota kerajaan. Baiki dilarang untuk melakukan kekerasan apapun karena bisa dianggap menentang otoritas keluarga kerajaan. Baiki menjelaskan kalau dia hanya mengikuti perintah dari Empress Bibi Bailing, jadi dia tidak akan takut dengan kata-kata dari King Lian. Baiki pun langsung menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk maju menyerang Kinan dan membunuhnya. Baiki Lian pun menyuruh Kinan agar segera pergi dari tempat ini dan dia akan menahan kelompok Baiki ini. Tapi Kinan dengan santai malah mengelus pipi King Lian. Jangan khawatir, aku bisa menghadapinya. Lagi pula, masalah ini tidak ada kaitannya denganmu. Kinan pun langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung melompat untuk menghajar orang-orang kelompok Baiki. Kinan pun langsung mengaktifkan Destruction Domain. Terlihat sebuah kekuatan seperti gelembung hitam mulai menyebar. Satu persatu orang-orang dari kelompok Baiki langsung tewas ditebas oleh Kinan menggunakan pedangnya. Melihat orang-orangnya dengan sangat mudah dikalahkan oleh Kinan, Baiki pun sangat panik dan terkejut. Baiki pun langsung kabur, namun Kinan tidak akan membiarkan Baiki kabur dan dia menyiapkan sebuah serangan untuk menyerang Baiki. Serangan pun dilepaskan oleh Kinan. Baiki, meskipun kau ingin kabur, tapi itu sudah terlambat dan kau akan mati di tempat ini. Serangan itu membuat Baiki tewas dan darahnya membasahi lantai dari tempat itu. Melihat itu, Baiki Lian sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Kinan ini dengan mudah menghabisi Baiki. Kinan tidak menyangka kalau niat pedang yang baru saja dipelajarinya ternyata sangat kuat. Kinan pun melirik Baiki Lian. Kinan menyuruh Baiki Lian untuk membawanya ke klan Bai. Terlihat King Lian sangat terkejut. Padahal Kinan ini baru membunuh Baiki, tapi malah ingin pergi ke klan Bai. Tak berselang lama, Kinan pun langsung dikepung oleh beberapa prajurit yang menyuruh Kinan agar menyerah dan ikut bersama mereka. Tiba-tiba muncullah seseorang. Dia adalah Menteri Penghakiman. Dia akan menghukum Kinan 5 tahun siksaan di Demon Jack karena membunuh Baiki seorang murid inti klan Bai. Mendengar itu, King Lian sangat syok. Bahkan kultivator setengah martial progenitor bisa gila saat dihukum setahun di Demon Jack. Apalagi Kinan yang hanya kultivator martial secret tingkat 5. Kinan pun langsung berpikir, sebenarnya tempat seperti apa Demon Jack itu? Apakah dia bisa mendapatkan niat pedang di tempat itu apa tidak? King Lian pun menjelaskan kalau kejadian ini hanya salah paham. Sebenarnya Baikilah yang ingin membunuh Kinan, jadi wajar saja jika Kinan membunuh Baiki. Namun orang itu tidak mau tahu. Sebagai Menteri Penghakiman, dia menyuruh anak buahnya membawa Kinan untuk menerima hukuman. Singkat cerita, Kinan dimasukkan ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah karet dan banyak lantai. Sepertinya tempat itu adalah Demon Jack. Setelah Kinan masuk ke dalam, dia pun mulai mengamati tempat itu karena mengeluarkan aura yang agak aneh. Kinan pun langsung mengambil rencananya dan menghubungi pemimpin Black Dragon agar kelompoknya datang ke kota kerajaan benua selatan. Kinan sangat senang karena memiliki rencana untuk mengendalikan Black Dragon. Jika tidak, maka dia harus menghubungi Tetua Agung. Kalau sampai Tetua Agung tahu dia dihukum di sini, Kinan takut kalau kota kerajaan ini akan dihancurkan oleh sekte Dragon Emperor. Cerita berpindah di tempat pemimpin Black Dragon yang mendengarkan pesan dari Kinan agar pergi ke kota kerajaan benua selatan. Anak buahnya pun menanyakan kenapa mereka harus pergi ke kota kerajaan benua selatan yang adalah tempat pedesaan dan terpencil. Pemimpin itu menjelaskan kalau Kinan ditangkap oleh Menteri Kehakiman kota kerajaan dan dipenjarakan di sana. Pemimpin Black Dragon pun menyuruh anak buahnya memberi kabar kepada Kaisar dan otoritas di benua selatan agar menghentikan hukuman Kinan. Cerita berpindah di tempat klan Chen. Terlihat putra kedua memberitahu ayahnya kalau Kinan ditahan oleh Menteri Kehakiman kota kerajaan dan dihukum. Patriark klan Chen itu pun langsung menyuruh anaknya untuk mengumpulkan pasukan agar menuju ke tempat Menteri Kehakiman.
Cerita berpindah di tempat Menteri Kehakiman. Terlihat Patria Klan Bai berterima kasih kepada Menteri Kehakiman karena sudah menangkap Kinan yang telah membunuh Baigi. Tak berselang lama, muncullah putra kedua dari klan Chen yang membawa pasukannya. Dia menyuruh Menteri Kehakiman untuk membebaskan Kinan. Menteri Kehakiman pun sangat marah. Apakah klan Chen akan memberontak? Aku tidak akan melepaskan Kinan karena ini perintah Empress Bailing. Patria Klan Chen pun muncul. Terus kenapa Pak Tua? Aku tidak peduli. Sebaiknya kau lepaskan Kinan jika tidak mau mati. Tiba-tiba muncullah Menteri Akademi dan Menteri Seni bela diri yang membuat mereka menghentikan pembicaraan. Mereka pun langsung memberi hormat kepada dua menteri yang datang itu. Pria berbaju ungu pun tidak mau basa-basi lagi dan langsung meminta Menteri Kehakiman untuk melepaskan Kinan. Ternyata pria berbaju putih juga kesini atas perintah seniornya untuk menyelamatkan kultivator Kinan. Tiba-tiba muncullah Empress Bailing yang mengatakan siapa yang melanggar aturan akan tetap dihukum di kota kerajaan ini. Namun dengan tiba-tiba Kaisar datang yang membuat semua orang langsung memberi hormat kepada Kaisar. Kaisar itu menanyakan kenapa mereka semua berkumpul di tempat ini dan membuat keributan seperti ini. Bailing menjelaskan kalau Jenderal Chen memimpin orang-orang ke sini untuk membebaskan Kinan yang telah membunuh Baigi. Ternyata Kaisar datang ke sini juga ingin membebaskan Kinan. Dia tidak menyangka kalau mereka memiliki tujuan yang sama. Empress Bailing pun sangat kesal saat mengetahui itu. Bahkan Kaisar saja ingin membebaskan Kinan. Sebenarnya siapa Kinan ini? Dengan duduk di kursi, Kaisar pun langsung menyuruh Menteri Kehakiman untuk membebaskan Kinan. Mendengar itu, Menteri Kehakiman langsung berlutut di lantai. Dia tidak berani melawan perintah Kaisar dan akan membebaskan Kinan. Cerita berpindah di tempat penjaga yang menjaga Demon Jack. Mereka berdua tidak mengerti kenapa mereka harus menjaga tempat ini. Padahal semua orang yang masuk ke tempat ini dipastikan akan mati. Tak berselang lama, datanglah Menteri Kehakiman yang menyuruh penjaga membuka ruangan Demon Jack. Bahkan Menteri Kehakiman sampai marah-marah kalau penjaga itu tidak cepat, maka dia akan menghajar kedua penjaga itu. Setelah Menteri Kehakiman masuk, dia pun meminta maaf kepada Kinan kalau ternyata Kinan memang tidak bersalah. Oleh karena itu, Kinan boleh pergi dari tempat ini. Namun Kinan malah menolaknya. Menurutnya, tempat ini sangat nyaman baginya. Menteri Kehakiman pun langsung panik. Kultivator Kinan, saya mohon untuk Anda keluar dari tempat ini karena Kaisar yang memintanya. Kinan tetap dengan pendiriannya dan akan tetap di sini. Menurutnya, Menteri Kehakiman tidak ada gunanya memohon seperti itu kepadanya. Terlihat Menteri Kehakiman sangat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Kinan juga sudah menyuruhnya keluar dari tempat ini. Menteri Kehakiman pun melapor kepada Kaisar kalau Kinan tidak mau keluar dari Demon Jack. Bahkan dia bilang kalau dia sangat senang di sana. Mendengar itu, Kaisar sangat kebingungan. Oleh karena itu, dia pun akan menemui Kinan secara langsung dan mengajaknya keluar dari tempat yang mengerikan itu. Saat Kaisar di depan tempat Demon Jack, terlihat para penjaga tempat itu langsung menyambut dan memberi hormat kepada Kaisar. Kaisar pun menyuruh para penjaga membuka ruangan Demon Jack karena dia akan berbicara dengan Kinan. Setelah di dalam dan bertemu Kinan, Kaisar pun menjelaskan kalau Kinan tidak bersalah dan dia akan menghukum Menteri Kehakiman, jadi Kinan bisa pergi dari penjara Demon Jack. Kinan menjelaskan kalau yang memerintahkan Menteri Kehakiman sebenarnya adalah Empress Bailing. Bahkan dia juga memerintahkan Baigi untuk membunuhku. Aku meminta kalau Empress Bailing dihukum untuk menghancurkan kultivasinya sendiri. Empress Bailing pun langsung berakting seolah-olah dialah yang sedang dianiaya. Kaisar pun meminta Empress Bailing tidak usah takut. Kaisar meminta kepada Kinan agar keluar dari tempat ini dan meminta maaf kepada Empress Bailing. Kinan tidak mau dan mengancam kalau Empress Bailing tidak menghancurkan kultivasinya sendiri, maka dia akan menghancurkan kota kerajaan sampai rata seperti tanah. Mendengar itu, Kaisar menjadi kesal. Kau hanya berada di kultivasi martir secret tingkat 5. Aku ingin melihat apakah kau bisa menghancurkan kota kerajaan ini. Kaisar pun langsung pergi meninggalkan Kinan. Dia menyuruh penjaga untuk tetap mengurung Kinan di tempat ini untuk merenungi kesalahannya. Terlihat Empress Bailing sangat senang dan menatap Kinan dengan ekspresi merendahkan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar muncul yang menghancurkan atap dari tempat itu. Terlihat Kaisar dan Empress Bailing sangat terkejut dan panik. Mereka kebingungan tentang apa yang terjadi.
Kaisar pun langsung buat pelindung untuk menahan bongkahan-bongkahan bangunan yang jatuh agar tidak mengenai mereka. Ternyata serangan itu dari sebuah kapal yang memiliki senjata menarik. Kaisar mengetahui kalau kapal itu adalah kapal dari kelompok Black Dragon. Kelompok Black Dragon pun langsung turun dari kapal dan langsung memberi hormat kepada Kinan. Terlihat pemimpin Black Dragon sudah bersiap untuk bertarung dan mengarahkan pandangannya ke arah Kaisar. Melihat itu, Kaisar pun sangat terkejut. Dia tahu kalau orang yang bertato itu adalah pemimpin dari kelompok Black Dragon. Pemimpin Black Dragon tidak habis pikir, ternyata Kaisar ini tidak menanggapi peringatannya dengan serius. Apakah Kaisar ini ingin dilenyapkan bersama dengan kota kerajaan ini? Kinan pun meminta Kaisar untuk menegakkan hukuman kepada Empress Bailing. Dengan begitu, dia akan memaafkan Kaisar. Dikarenakan kekuatan dari kelompok Black Dragon jauh lebih kuat dari kota kerajaan, maka Kaisar hanya bisa menuruti kemauan Kinan. Empress Bailing yang mengetahui kalau kelompok Black Dragon ini ternyata bawahan Kinan, dia langsung panik dan meminta maaf kepada Kinan. Tapi ternyata Kinan akan memaafkan Empress Bailing jika dia sudah menghancurkan kultivasinya sendiri. Mendengar itu, Empress Bailing menjadi sangat panik. Dia pun memanggil Chen Zilai untuk meminta bantuan agar menyelamatkannya. Tiba-tiba muncullah sosok seorang biksu dengan aura yang kuat. Orang-orang pun menjadi senang karena ternyata Senior Chen Zilai sudah muncul dan akan melindungi kota kerajaan. Empress Bailing pun langsung besar kepala. Sekarang Chen Zilai sudah ada di sini. Bahkan jika kau sampai menangis darah, aku tetap tidak akan mengampunimu. Namun Chen Zilai langsung membentak dan menyuruh Bailing agar diam. Menurutnya, Bailing ini sangat berisik. Kinan tidak menyangka kalau Empress Bailing ini ternyata memanggil Chen Zilai. Apakah kau kesini akan benar-benar menghentikanku? Chen Zilai menjelaskan kalau sepertinya ada kesalahpahaman. Dia tidak akan menghentikan Kinan. Dikarenakan Bailing membuat kesalahan, maka pantas untuk dihukum. Chen Zilai pun langsung menyuruh Bailing untuk menghancurkan kultivasinya. Menurutnya itu sudah baik karena Kinan mengampuni nyawa dari Bailing. Namun Bailing tidak terima dan akan kabur dari tempat ini. Dia tidak sudi menghancurkan kultivasinya hanya karena Kinan. Tiba-tiba, meridian milik Bailing langsung hancur yang membuat kultivasinya juga ikut menghilang. Empress Bailing pun langsung kesakitan setengah mati. Dia tidak percaya kalau sekarang dia sudah menjadi sampah yang sesungguhnya. Terlihat Empress Bailing langsung jatuh pingsan dan tersungkur ke tanah karena tidak menerima kenyataan itu. Chen Zilai menghancurkan meridian Bailing hanya karena ingin melindungi Bailing agar tidak dihabisi oleh Kinan. Tapi dia juga memulihkan kembali meridian Bailing agar bisa berkultivasi lagi dari awal. Dia melakukan itu karena ingin membalas budi karena Bailing dulu pernah membantunya. Kinan tidak mempermasalahkan hal itu. Meskipun begitu, Empress Bailing akan butuh waktu yang lama untuk memulihkan kultivasinya. Chen Zilai pun mengundang Kinan untuk datang ke kuil body. Dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Kinan. Kinan menyadari kalau Chen Zilai ini kesini sepertinya bukan untuk Empress Bailing, namun sepertinya juga ingin bertemu dengannya. Pemimpin Black Dragon pun pamit kepada Kinan karena sekarang dia juga sudah tidak dibutuhkan lagi di tempat ini. Kinan pun memberikan sebuah teknik dari Half Martial God kepada pemimpin Black Dragon. Terlihat pemimpin Black Dragon sangat terkejut. Pemimpin Black Dragon pun berterima kasih kepada Kinan karena dia diberi teknik yang sangat berharga. Jika Kinan membutuhkannya, maka panggil saja dia. Cerita berpindah di tempat kuil body. Terlihat Kinan sedang menemui Chen Zilai yang sedang duduk di bawah pohon. Kinan pun langsung menanyakan kenapa Chen Zilai ini memanggilnya ke tempat ini. Chen Zilai menjelaskan kalau dia bisa sampai menjadi seperti ini karena bantuan dari senior Ski Desolating Saber Monarch. Kalau aku tidak salah menebak, kau datang ke kota kerajaan hanya untuk mempelajari niat pedang kan? Kinan pun sangat terkejut. Bagaimana bisa Chen Zilai ini tahu dan bisa menebak tujuannya datang ke kota kerajaan hanya karena niat pedang? Ternyata Chen Zilai menyuruh Kinan datang ke sini untuk membantu Kinan. Dia ingin membayar bantuan dari Ski Desolating Saber Monarch yang dulu pernah membantunya. Chen Zilai pun mengajarkan sesuatu kepada Kinan dan terlihat di dahi Kinan muncul sesuatu yang bercahaya dan perlahan mulai menghilang. Kinan pun berterima kasih kepada Chen Zilai karena telah membantunya. Chen Zilai tidak mempermasalahkan itu. Dia melakukan ini karena ingin membalas budi. Tiba-tiba muncullah angka 96 di depan Kinan. Kinan menyadari kalau sepertinya ranking Monarch sudah berubah lagi. Sepertinya situasi di benua tengah sudah berubah banyak selama Kinan tinggal di benua selatan hanya untuk memahami niat pedang.
Dikarenakan sudah tidak ada lagi urusan, maka Kinan akan pergi. Jika mereka ditakdirkan, maka akan bertemu lagi. Di sini, ternyata Kinan ingin pergi ke pengasingan untuk meningkatkan kekuatannya dulu. Sebulan kemudian di sekte Dragon Emperor, terlihat pemimpin sekte menanyakan apakah Tetua Agung tidak mendapatkan kabar dari Kinan. Tetua Agung menjawab kalau dia sudah menghubungi Kinan juga, tapi Kinan tidak merespon sama sekali tentang panggilannya. Tetua berambut merah pun menenangkan pemimpin sekte kalau Kinan pasti akan baik-baik saja. Bagaimanapun, Kinan ini bukan orang yang lemah. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun tersenyum. Menurutnya, kata-kata dari para tetua sangat benar. Dia yakin kalau Kinan akan baik-baik saja. Tak berselang lama, Tetua Agung mengumumkan kalau para tetua harus membawa para murid yang ikut kontes mengenal horoskop untuk berkumpul di dojo. Terlihat Xuan Yue sangat gelisah karena Kinan belum datang juga. Ternyata Xuan Yue sekarang sudah mencapai martel progenitor tingkat 9. Di sini, ketiga pria yang dilatih Kinan juga sudah datang dan mencari Kinan. Namun ternyata Kinan belum datang juga. Tetua Agung pun mulai mengira-ngira apakah mungkin terjadi sesuatu kepada Kinan sehingga dia datang terlambat. Tetua berambut merah pun menyuruh Tetua Agung untuk membawa murid ke Taoring Dojo dan dia akan menunggu Kinan di sini. Tetua Agung pun langsung mengumumkan kalau mereka akan pergi ke dojo sekarang. Namun Xuan Yue meminta kepada Tetua Agung agar menunggu Kinan datang dulu, barulah mereka bisa pergi ke Taoring Dojo. Kedua murid yang dilatih Kinan juga membenarkan hal itu. Lebih baik mereka menunggu Kinan dulu baru akan pergi. Tetua naga berambut merah menjelaskan kalau mereka tidak usah khawatir karena dia akan menunggu Kinan di tempat ini. Di sini Xuan Yue dan Xiao Hong akan menunggu Kinan. Dia tidak akan pergi sebelum Kinan datang. Tetua naga berambut merah pun menanyakan siapa gadis di sebelah Xuan Yue ini. Kenapa dia baru melihatnya? Xuan Yue menjelaskan kalau Xiao Hong ini adalah pelayan Kinan. Oleh sebab itu dia sangat menantikan kedatangan Kinan. Ternyata ketiga murid yang pernah dilatih oleh Kinan juga akan menunggu Kinan sampai Kinan datang. Dikarenakan mereka sudah memutuskan, maka Tetua Agung akan membawa murid yang lainnya dan dia mengizinkan Xuan Yue dan kelompoknya untuk menunggu Kinan. Singkat cerita, Tetua Agung sudah sampai di Taoring Dojo dengan murid-murid yang lainnya. Jiang Bilan menyadari ada yang aneh. Kenapa Kinan tidak ada? Bahkan para jenius dari sekte Dragon Emperor juga tidak terlihat. Si Makong yang sudah berubah bentuk mulai berpikiran apakah mungkin terjadi sesuatu kepada Kinan sehingga Kinan tidak ada di tempat ini. Tiba-tiba muncullah monark ranking dan memperlihatkan ranking para murid. Ternyata peringkat mereka sudah berubah. Peringkat Kinan sekarang menjadi 896. Kejadian itu membuat semua orang menjadi terkejut. Tetua Agung pun mulai memasang ekspresi serius. Apakah mungkin Kinan mengalami kecelakaan saat berkultivasi sehingga peringkatnya menjadi menurun sebanyak ini? Dikarenakan Tetua berambut merah sudah melihat hasil monark ranking, dia pun memutuskan untuk tidak berharap kepada Kinan lagi. Tetua berambut merah itu pun akan membawa para murid untuk pergi ke Taoring Dojo dan tidak akan menunggu Kinan lagi. Terlihat kelima orang itu menjadi kecewa. Mereka sangat khawatir kepada Kinan, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba muncullah Kinan dengan aura keunguan menyelimuti tubuhnya. Apakah kalian sedang menungguku? Melihat Kinan, Xiao Hong langsung memeluk Kinan. Master, kemana saja kau? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Terlihat Kinan menjadi bingung. Kinan pun menyuruh Xiao Hong untuk melepaskan tangannya dari tubuhnya karena dia sangat kesulitan untuk bernapas. Mendengar itu, Xiao Hong pun langsung menjauh dari Kinan. Dia sangat malu karena telah memalu Kinan. Tetua berambut merah pun meminta penjelasan kenapa Kinan bisa terlambat dan bahkan kenapa kultivasi Kinan menurun ke tingkat martial sekar. Kinan pun meminta agar senior itu tidak khawatir. Sebenarnya kekuatannya tidak menurun, tapi karena dia mempelajari sesuatu teknik pedang, entah kenapa kultivasinya terlihat seperti berada di martial sekar. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan yang membuat lantai di tempat itu hancur dan menciptakan lubang yang sangat besar. Tetua itu pun menyadari kalau kekuatan Kinan ini memang tidak menurun, malah kekuatan Kinan ini semakin menakutkan dibandingkan sebelumnya. Xiao Hong dan Xuan Yue yang melihat itu sangat senang. Ternyata Kinan ini tidak berbohong kepada mereka. Dikarenakan Kinan sudah datang, maka Tetua Naga berambut merah pun menyuruh semua murid yang ada di sini untuk pergi ke Taoring Dojo. Di sini Ao Changtian pun akan menepati janjinya kalau dia akan menjadi tunggangan Kinan saat pergi ke Taoring Dojo untuk mengikuti kontes monark horoskop.
Ao Chang Tian dengan cepat langsung berubah menjadi naga berwarna ungu yang sangat besar. Dia pun meminta Kinan agar naik ke kepalanya. Kinan dengan cepat langsung naik ke kepala Ao Chang Tian. Dengan ini, mereka pun langsung pergi ke Taoring Dojo. Cerita berpindah di Taoring Dojo. Terlihat Ketua Agung sedang memikirkan Kinan. Sepertinya Kinan tidak akan datang dan mengikuti kontes ini. Namun si Makau tak percaya kepada Kinan kalau Kinan pasti akan datang ke tempat ini dan mengikuti kontes Monarch Horoskop. Tiba-tiba muncullah kelompok Kinan yang membuat semua orang menjadi gaduh. Bukankah itu para jenius sekte Dragon Emperor? Orang-orang pun menjadi semakin tak percaya. Ternyata Kinan juga datang, bahkan menaiki Ao Chang Tian yang seorang jenius sekte Dragon Emperor. Cui Lisu dari sekte Heaven Saber sangat kebingungan. Bukankah kekuatan Kinan ini menurun sehingga peringkatnya turun di ranking Monarch? Tapi kenapa Ao Chang Tian mau menjadi kendaraan Kinan? Setelah sampai, Kinan pun menyapa Ketua Agung. "Senior, aku datang. Maaf telah membuatmu khawatir." Terlihat Ketua Agung sangat senang saat melihat Kinan baik-baik saja. Oleh karena itu, sekarang murid dari sekte Dragon Emperor telah lengkap. Di sini ada seseorang yang menanyakan apakah kultivasi Kinan ini benar-benar menurun. Di sini yang menjawab malah Cui Lisu. Bukankah sudah jelas kalau Monarch ranking tidak membuat kesalahan? Peringkat Kinan sudah turun, itu membuktikan kalau kultivasi Kinan menurun. Kinan pun langsung menantang Cui Lisu untuk bertarung sekarang agar Cui Lisu mengetahui apakah kultivasinya menurun apa tidak. Melihat Kinan yang sangat percaya diri, Cui Lisu pun menjadi ragu. Dia pun menolaknya karena tidak ingin mengambil resiko. Tak berselang lama, muncullah seseorang yang mengatakan para tetua dipersilakan menyingkir dari dojo dan hanya para peserta yang tetap tinggal. Ketua Agung pun memberikan satu gulungan kepada murid-murid Dragon Emperor. Gulungan itu berisi informasi semua peserta kontes Monarch Horoskop. Tiba-tiba muncullah sebuah burung yang memberitahu Kinan kalau Putri Mio memberikan sesuatu kepada Kinan. Burung itu menjelaskan kalau dalam momen kritis Kinan dapat menggunakan benda yang dibawanya ini untuk menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, pemandu kontes Monarch Horoskop menggunakan sebuah kekuatan untuk memberikan tanda kepada para peserta yang ikut dalam kontes. Dijelaskan bahwa tanda di dahi para peserta ini akan dapat merekam kejadian di dalam kontes Monarch Horoskop. Kontes ini memiliki 3 ronde. Pemandu pun langsung menunjuk sebuah gerbang pintu. Dia pun memerintahkan para peserta untuk memasuki pintu itu sesuai dengan peringkat mereka. Di sini, Kinan akan memasukkan Xiao ke dalam cincinnya. Karena Xiao tidak memiliki peringkat di Monarch ranking, setelah berada di dalam, Kinan akan mengeluarkan Xiao. Kinan dengan kekuatannya langsung melesat dengan sangat cepat memasuki pintu gerbang ronde pertama kontes Monarch Horoskop. Setelah Kinan memasuki pintu, terlihat ada seseorang yang menjelaskan peraturan ronde pertama. Dia akan memberikan kunci emas naga kepada beberapa orang dari kalian. Jika kultivator yang memiliki kunci emas naga bisa menjaga kunci itu sampai batas waktu habis, maka dia akan lolos ke ronde kedua. Pria itu pun langsung melemparkan kunci emas naga itu ke orang yang dipilihnya, dan orang yang tidak mendapatkan kunci emas naga harus merebutnya. Ternyata yang terpilih untuk menjaga kunci naga adalah Kinan. Dengan ini, Kinan harus menjaga kunci itu agar tidak direbut oleh kultivator lain sampai habis waktu.